Oke, ketemu maning karo Mbah Tejo. Kali ini Nyong ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat charger aki untuk aki motor ya, aki motor kecil seperti ini, aki kering atau aki basah. Nah, oke. Baik, langkah pertama bahan-bahannya sediakan dulu sepasang capit buaya, kemudian dioda kiprok. Ini dioda kiprok 6 ampere. Bisa juga pakai dioda kiprok besar seperti ini. Dioda kiprok 25 ampere. Atau pakai dioda seperti ini juga bisa, ya. Kemudian lampu indikator LED warna hijau, basing terserah, atau hijau atau merah. Ini saya memakai warna hijau. Kemudian sudah saya beri resistor 1 kilo. Resistor 1 kilo. Ya, sudah beri resistor. Kemudian trafo 1 ampere ya. Dan sebuah pendingin. Nah, ini biar trafonya nggak terlalu panas saat pengecasan. Oke, langsung saja. Pertama, sebelum memasang komponen-komponen ini, ada baiknya Anda mengecek trafonya, kondisi trafonya, apakah masih bagus atau masih baik, masih bisa digunakan atau tidak. Kalau trafo yang baru dibeli itu tidak menjamin kondisinya masih baik, atau ada juga yang biasanya gagal produk, produk dari pabrik kan. Cek dulu, ini yang bagian 220, 0 dan 220 volt, ini yang menuju PLN, menuju listrik. Ya, bagus. Baik, kemudian ini outputnya. Ya, kemudian antara input dan output, apakah ada terjadi konslet atau enggak? Oh, enggak. Oke, udah trafonya masih bagus. Kemudian diodanya, cek dioda kiproknya ya. Jadi dari ini yang ada ini siku seperti ini plus ya, tanda plus ini di sini juga ada tertera plus AC dan sebelah sini min. Nah, cek dulu. Jalan dibalik. Ya, berarti bagus diodanya. Yang plus ini bagus. Kemudian yang AC satunya dengan plus. Nggak jalan. Ya, jalan berarti bagus. Kemudian yang min dengan AC. Jalan. Balik. Nggak jalan. Satu lagi. Jalan. Nggak jalan. Nah, berarti bagus ya. Jadi, nah, dioda ini kalau yang begini dan begini jalan semua, berarti itu diodanya rusak. Oke. Diodanya juga bagus. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ambil yang ini ada tulisan 0 dan 15 ya. Kita ambil yang 0 dan 15. Kira-kira segini. Ya, potong segini. Jadi dalam pembuatan charger aki ini yang perlu diperhatikan adalah trafonya. Nah, jika akinya, jadi perbandingannya
10:1. Ya, maksudnya jika akinya 10 ampere maka trafonya 1 ampere. Jika akinya 40 ampere maka trafonya 4 ampere atau 5 ampere. Nah, itu akan mempengaruhi keawetan dari aki itu sendiri. Nah, keawetan dari aki ya. Jika aki kecil dipakai casasan aki besar, jangan. Nanti bisa cepat soak akinya. Nah, kayak pengecasan 10 menit langsung penuh. Waduh, jangan, tuh bahaya. Nah, akinya cepat soak, cepat rusak. Nah, karena sel-selnya ini nggak tahan, nggak kuat. Seharusnya arus kecil untuk mengisinya, kok arus besar. Nah, makanya akinya cepat rusak. Jangan sering-sering yang memakai pengecasan cepat penuh. 10 menit penuh. Nah, tapi dampak ke aki nanti. Nah, oke, sudah seperti ini. Kemudian ini solder yang di sini. Ini yang AC dan AC. Nah, AC dan AC. Kemudian yang ini dapat di sini dapat 0. Nah, ada tulisan 0 di sini. Solder di sini. Kemudian yang satunya ini solder di yang ada tulisan 15. Nah, kenapa kok nggak pakai 12? Kan aki tegangannya 12. Tidak, karena arus listrik mengalir dari tinggi ke rendah. Nah, kalau sama-sama 12, akinya 12, yang dari trafonya 12, maka arusnya nggak mengalir karena tegangannya sama. Nah, jadi kalau ini tegangannya yang dari trafo 15 volt, dari aki 12 volt, maka arus akan mengalir. Ya, maksudnya ngalir ngisi akinya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya ini, nah, yang merah ini kita pasangkan dulu ke capit aki. Ini dimasukkan. Oke, dicepit biar nggak goyang. Oke. Solder di sini. Nah, kemudian dijepit biar nggak lepas kabelnya. Dan masukkan. Sudah. Dan yang merah ini solder pada
Materi lampu. Ini dilihat di lampu LED-nya. Ini yang seperti ini, yang ada agak lebar dalamnya sini. Ini main ya, ini sini main. Ini di sini. Kalau ragu ya bisa dites di akinya. Nah, berarti yang ini main. Coba. Nah, itu kan menyala tuh. Oke, berarti yang plus ini plus ya. Kemudian ini ya. Ini dapat yang nih, yang plus di sini ya posisinya. Kemudian yang ini yang main. Oke, kemudian kita nah yang ini yang
dari yang hitam ini untuk AG min. Nah, dapatnya sini. Sebenarnya sudah ada tandanya di sini, min AC plus ya. Oke. Dan ini dimasukkan di sini untuk pendingin ya, biar enggak terlalu panas ini diode. Nah, ini yang ada tulisannya 0 dan 202 220.
Oke. Bisa dibuat wadah untuk dudukan dari papan atau triplek, bisa juga dari besi. Jadi bodi trafo langsung nempel di pendingin ini ya, biar nggak terlalu panas. Dan diberi lem kertas. Jadi dudukannya sesuai selera masing-masing ya. Pada intinya seperti ini pada prinsipnya ya, pada dasarnya. Ya, kemudian beri lem. Ini cukup kuat ya, ini nanti kalau udah kering dia merekat sangat kuat. Apabila tegangan listrik di rumah Anda naik turun, tidak stabil, ada baiknya diberi elko pada bagian outputnya ya. Ini elko 2200 mikrofarad 16 volt, bisa juga 1000 mikrofarad 16 volt ya. Elkonya yang ini, yang ada polet ini, belang putihnya. Belang putih ini dapat dari min ya, dapat jurusan dari ini, habit min. Dan yang tidak ada belangnya ini
dapat jurusan dari tabel kaki plus ya. Ini sambil menunggu biar lemnya agak kering dulu ya. Kuat, bisa pakai lem kertas atau lem kayu atau nggak dikasih box juga nggak apa-apa ya, nggak dikasih box juga apa-apa, sementing ben nganu ae. Ayo ben ketutup ae lah ya, dikasih box lah, nah, dikasih tutup. Nah, biar kelihatan. Oke. Kita pasang dulu elkonya. Tuh, enggak kan? Lemnya dulu. Yang ada belang putihnya ini tanda ini yang dapat jurusan dari min. Nah, gini. Yuk langsung saja disolder. Ya, lagi. Sudah. Ya, sekarang tinggal menutup bagian atas. Beri lubang untuk lampu indikatornya. Ya sudah.
rapat lagi. Oke, dibuntel. Nah, tinggal dicokin nang listrik, dicokin nang PLN. Oke, tinggal ditutup lah ya, nanti tinggal. Nah, terserah Anda ngatur tempatnya. Tutup apa? Sekarang kita tes dulu, kita coklokan. Nah, kan menyala. Tuh, lampu nih. Oke. Kita ukur. Ukur tegangan pada aki, coba. Tegangan pada aki. Ini kali 50 volt. Ya, hampir 12 ya. Kita minta dicas. Ini tadi sudah ketambahan elko. Ya, 15 lebih. 18 jadinya. Nah, jadi arus siap mengalir ke sini. Ya. Oke. Kalau mau ngecas, yang min dulu. Nah, min dulu baru plus. Nah, kalau mau melepas cas cabutan, plus dulu baru min. Ya. Oke. Ini tinggal menutup, diberi tutup di sini ya. Ini indikator. Jadi kalau misalnya ininya itu berarti kan harusnya keluar. Nah, ini untuk indikator saja ya. Untuk indikator. Oke, demikian tips dari Mbah Tejo. Ya, jika ada kritik dan saran, masukan, apa ingin bertanya, silakan di komen saja di bawah ya. Ini jaluk tulung ya. Jaluk tulung diklik subscribe. Nah, tolong diklik subscribe atau klik langganan. Nah, biar bisa update cara-cara tentang elektronika lainnya. Nah, cara bikin ini itu. Nah, oke ya, matur thank you lah ya. Nah, ini tinggal nutup lagi. Nah, jadi boxnya terserah Anda. Ini bisa ditutup sini. Nah, ini.
Kaya kado ae iki bungkuse. Kaya kado iki bungkusane. Kado kado. Tapi kado kado. Tapi kado kado. Kado. Kayak gini gila ya, kurang lebih. Ya, yang sebelah sini yang dari bilang seharusnya sebelah sini. Nah, terserah Anda nanti bisa diatur. Yang penting tadi pada prinsipnya pemasangannya komponennya seperti itu ya. Oke, matur, thank you.